Nah, jadi dalam tahapan processing jaringan, pertama itu ada fiksasi. Fiksasi itu adalah stabilitas unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak bergerak, tidak larut pada saat pembilasan atau berpindah atau mengalami perubahan selama prosedur pembuatan preparat. Larutan yang bisa dipakai dalam pembuatan fiksasi ini ada larutan aldehida, merkuri, alkohol, pikrat, sama oxidizing agent. Prosedurnya, kalian pilih dulu jaringan yang bakal kalian fiksasi. Udah jelas ya, jaringannya itu bakal pasti jaringan representatif. Terus habis itu masukin sampelnya ke kaset. Nah, kalau udah masukin kasetnya ke larutan fiksatif. Habis itu kalian inkubasiin minimal 24 jam. Nah, kalau udah, kalian lanjutin aja nih ke proses dehidrasi. Di proses dehidrasi ini adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringannya tersebut dapat diisi oleh parafin sehingga dapat diiris tipis. Larutan yang dipakai itu ada alkohol, ada sukrosa 20% sama spiritus. Nah, prosedurnya proses dehidrasi itu dilakukan secara perlahan dengan alkohol yang bertingkat dari presentasi rendah ke tingkat absolut. Nah, kalau udah kalian siapin, kalian ambil sampel yang pada kaset yang udah kalian cuci sampai bersih dari larutan fiksatif dengan air mengalir. Nah, kalau udah kalian masukkan sampel ke wadah alkohol yang paling rendah, habis itu selama 3 jam inkubasinya. Tapi setiap 1 jam kalian ganti. Jadi setiap tingkatan 3 jam dengan 1 kali ganti alkoholnya. Terus seperti itu sampai ke alkohol yang tingkatnya absolut. Nah, kalau udah, kalian bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan proses pemendingan atau clearing. Nah, clearing itu adalah tahapan mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Nah, larutan yang dipakai itu ada kloroform, benzilbenzoat, metilbenzoat, benzena dan silena, dan juga cedarwood oil. Prosedurnya, kalian siapin dulu nih 2 wadah yang isinya larutan clearing. Habis itu kalian labelin clearing 1 dan clearing 2. Nah, kalau udah, ambil jaringan tadi yang dari hasil dehidrasi pakai pinset. Masukin ke sampel wadah clearing 1 selama 30 menit. Nah, kalau udah, kalian pindahin ke clearing 2 pakai pinset, terus inkubasiin selama 30 menit. Kalau udah, kalian masuk ke tahapan pembenaman atau impregnation. Tahapan ini adalah proses pengeluaran cairan pembening dan menggantinya dengan parafin. Zat yang dipakai dalam tahapan ini itu ada parafin, ada paraplas, sama plastik. Prosedurnya, kalian ambil dulu jaringan dari proses akhir clearing yang tadi. Kalau udah, masukin ke wadah isi yang berisi parafin cair. Habis itu kalian inkubasiin selama minimal 2 jam. Nah, kalau udah, kalian masuk ke tahap pengecoran atau blocking. Blocking itu proses pembuatan blok preparat menggunakan bahan dari parafin. Nah, prosedurnya ini ada 2, ada cara lama sama cara baru. Kalau cara lama, dia pakai lempeng besi L. Jadi, 2 lempeng besi L kalian susun ngebentuk kubus di atas lembaran logam. Jadi rapet gitu. Terus kalau udah, kalian tuangin dulu sedikit parafin cairnya di pinggir tempat pertemuan lempengan L biar nggak bocor. Nah, kalau udah, kalian masukin jaringannya pakai pinset. Kalau udah kalian taruh, kalian tutup lagi pakai parafin cairnya sampai cetakannya ketutup. Nah, harus diperhatiin biar dia nggak ada gelembung udara, karena kalau ada jadi rusak, itu jadi nggak bagus. Terus kalau cara baru itu pakai cara histoplet. Kalian tuangin dulu sedikit cairan parafin ke cetakannya. Nah, kalau udah, kalian masukin jaringannya pakai pinset. Habis itu kalian tutup lagi pakai cairan parafinnya. Terus tinggal tunggu beku pas sambil diatur posisinya dalam cetakan. Nah, kalau udah, kalian lanjut lagi nih ke proses pengirisan atau sectioning. Jadi blok parafin yang tadi udah kalian bikin, udah selesai, udah dingin, kalian potong dia di alat yang namanya mikrotop. Nah, alat-alat yang dibutuhin itu ada mikrotom, pisau mikrotom, water bath, glass object, blok parafin, sama sengkelit atau kuas, sama juga zat perekat itu albumin dari putih telur. Prosedurnya, kalian potong dulu jaringan pakai mikrotom yang setebal 5-7 mikron. Habis itu kalian ambil pita parafin yang ada isi jaringannya. Terus habis itu kalian pindahin ke water bath pakai kuas.
terus tunggu sampai parafinnya mengembang di air. Nah, kalau udah, kalian ambil pita parafinnya pakai objek gelas yang udah kalian lapisin zat perekat albumin. Nah, kalau udah, kalian keringin, habis itu kalian simpan buat tahapan staining. Nah, ada sedikit cara ngambil pita parafinnya dari water bath. Jadi kalian ayunin dulu, kalian ambil dari bawah, masukin objek gelasnya dari bawah terus sampai dia nempel di objek gelas, baru deh kalian bisa keringin, habis itu tahapan staining. Karena syaratnya itu nggak boleh kelipet, nggak boleh lecek, nggak boleh bolong, apalagi sobek. Nah, kalau udah rapi kalian keringin, habis itu masuk ke tahapan staining. Nah, tahapan staining atau pewarna ini tuh udah jelas dia tahapan mewarnai jaringan yang udah dipotong biar nanti unsur jaringannya jelas, kontras, dan bisa dikenalin buat diamati di bawah mikroskop. Metodenya itu ada 4, ada Diff-Quick, ada Papanicolaou, ada eosin, sama Hattoxin. Terus jenis pewarnaannya ini ada kristal hematoksilin, ada Karazi, ada Colli, ada Mayer, ada Delafitte, sama juga Heldenhain sama Harris. Nah, prosedurnya kalian ambil preparat tadi yang udah kalian potong, terus habis itu kalian masukin ke silol 1 sama silol 2 masing-masing selama 5 menit. Kalau udah, kalian masukin preparat kalian ke larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari tingkat absolut sampai ke tingkatan yang rendah masing-masing 3 menit. Habis itu kalian masukin lagi ke wadah dan kalian bilas dengan air mengalir. Habis itu kalian masukin ke dalam larutan hematoksilin selama beberapa menit secukupnya menurut kalian. Terus bilas pakai air mengalir. Habis itu kalian periksa dulu nih di bawah mikroskop. Kalau masih biru, cuci lagi. Tapi kalau menurut kalian udah cukup, yaudah kalian lanjutin lagi, masuk aja ke dalam larutan eosin selama beberapa menit. Nah, kalau udah, kalian masukin dulu ke dalam larutan alkohol dengan cara gradasi naik dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang absolut untuk proses dehidrasi pengeluaran air selama pencucian tadi. Nah, kalau udah, kalian masukin lagi ke dalam silol 1 sama silol 2 masing-masing selama 3 menit. Nah, kalau udah, ambil preparatnya, tutup pakai objek gelas yang udah dikasihkan nada balsam deh. Nah, kalau udah tahapan selesai di pewarnaan, kalian langsung masuk ke tahapan labeling.